Tessa, Kak Berbi mungkin kegiatannya hari ini di Johan Exclusive Clinic 3. Ya, jadi saya ini kan ibu, ya kan, kita udah pernah menikah. Ya benar, kita pernah menikah dan juga punya anak. Jadi seharusnya lebih concern sama kesehatan pribadi kita. Nah, makanya kenapa saya hari ini melakukan pap smear untuk mendeteksi lebih dini untuk kanker serviks ya dok ya. Iya, ini adalah salah satu cara kita sebagai ibu-ibu supaya kita lebih concern lagi sama kesehatan kita. Karena kan sekarang pemerintah juga sedang mengkampanyekan nih ya, untuk kesehatan kanker serviks supaya kita juga lebih rajin pap smear gitu. Dok, bisa dijelaskan tentang bahaya kanker serviks dan penyebabnya kanker serviks itu seperti apa? Kalau untuk penyebab kanker serviksnya itu sendiri namanya virus HPV atau Human Papilloma Virus yang memang secara kebanyakan itu ditularkannya melalui hubungan seksual gitu. Kalau untuk bahaya dari kanker serviks ya bahaya kanker ya, yang seperti kita tahu kalau nggak dideteksi dari awal ya pasti kan nanti akan berujung ke kematian gitu. Dan pencegahannya seperti apa? Pencegahannya yang pertama deteksi rutin melalui pap smear, kemudian yang kedua dengan vaksinasi kanker serviks gitu. Kak Berbi sama Kak Tessa mungkin ini untuk yang pertama kali atau sudah berapa kali ngelakuin? Ya, kalau kayak aku udah pernah pap smear sebelumnya dan sudah pernah vaksin ya, divaksin. Cuman kan memang vaksin itu kan ada masa jangka waktunya ya dok ya, itu biasanya katanya kan sampai 20 tahun atau per 10 sampai 20 tahun sih. Yes, jadi ini udah lewat dari 10 tahun, makanya aku juga harus diulang untuk vaksinnya sendiri. Tapi kalau pap smear itu memang kita sebagai wanita harus rutin ya, minimal 6 bulan sekali ya dok? Atau berapa bulan? Minimal paling cepat sih 6 bulan, tapi kalau kita di sini di Johar Exclusive Clinic ini karena kita sudah pakai pap smear yang lebih akurat gitu ya, metodenya lebih canggih dibanding pap smear konvensional itu, dia paling lama pengulangannya itu 2 tahun sekali. Iya, pakai apa itu namanya? Tim prep pap test gitu. Akurasinya berapa? Keakuratannya itu sekitar 98% dibanding pap smear konvensional. Kalau konvensional itu hanya 60%. Jadi makanya pengulangannya dia lebih cepat kalau yang konvensional sekitar 6 bulan sekali gitu. Ya, kenapa kita tertarik, saya sama Barbie tertarik untuk pap smear di tempat ini, di klinik ini, karena mereka pakai metode yang bisa mendeteksi lebih akurat. Kalau kita bisa tahu secara dini 98% itu rasanya kan lebih gampang untuk mencegah gitu ya dok ya. Benar ya dok ya. Kayak saya pap smear itu saya berusaha untuk rutin karena memang itu sangat penting untuk kesehatan kita, untuk kondisi kita sebagai wanita. Kemudian saya juga udah vaksin HPV itu ya dok, sama anak saya juga udah boleh. Karena dari umur berapa dok kalau cewek? Dari umur 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau ibu-ibu semua punya anak cewek dari umur 9 tahun udah boleh tuh dikasih vaksin HPV. Karena memang kalau saya juga berdua sama anak saya yang cewek juga udah melakukan, karena ya kita lihatlah banyak banget gitu ya kasus-kasus untuk kanker serviks itu kan udah marak banget gitu, dan itu bisa dicegah sebenarnya dan bisa diobati benar ya dok ya. Bisa deteksinya dini. Jadi benar-benar bisa hilang sama sekali kan dok ya? Tuh. Tapi kalau selain pap smear buat Kak Tessa sama Kak Barbie, ada nggak sih kegiatan lainnya lah yang untuk mencegah si kanker serviks itu? Misalnya dari pola hidup sehat atau gimana? Iya, itu pasti ya, pola hidup sehat. Kayak dokter tadi cek bagian pribadi saya ya dok ya. Malu saya jadi. Katanya sehat, jadi kan saya bersyukur kalau sampai saya di umur segini yang memang sudah nggak muda lagi, ternyata dinyatakan bahwa masih sehat, bagian intim saya pun masih sehat. Jadi kan berarti kan saya itu menjaganya juga cukup baik gitu ya. Jadi kita sebenarnya dari diri sendiri, kita mungkin pola hidup sehat, kita nggak jorok, kita rajin bersih-bersih, kita makan yang sehat gitu. Pokoknya semuanya itu semua dari diri sendiri sih sebenarnya.
Ya, dan cewek juga kan memang kalau kayak aku tipe yang rajin banget untuk memakai semprotan ya, semprotan mungkin kayak betadine gitu dok, itu kan bagus banget ya dok ya, karena pembersih ya, karena kalau cewek tuh kadang-kadang biasanya mereka tuh membersihkannya bagian luar aja dok, nggak sampai ke dalam. Nah, jadi mengakibatkan ya namanya kan tempat wanita tuh lembab ya dok ya. Nah kadang-kadang wanita tuh nggak ngerti, cuman taunya luar aja. Nah luar juga kan satu, kita juga harus pakai sabun juga yang ada pH balance-nya ya kan dok. Jadi nggak bisa pakai sabun sembarangan, terutama ini edukasi juga untuk anak-anak juga, karena anak-anak kan apalagi anak-anak cewek remaja kan mereka pakainya yang ada sabun mandi. Nah ini kan juga kadang-kadang mengakibatkan harus mengakibatkan bakteri juga ya dok. Jadi biasanya anak-anak umur remaja itu suka mengalami lebih banyak keputihan kan gitu. Jadi nah edukasi inilah yang memang kita juga harus sampaikan, bahwa yang namanya wanita tuh harus harus merawat bagian intimnya, dan terutama untuk wanita yang sudah pernah melakukan hubungan intim mungkin harus dibersihkan juga bagian dalamnya dengan rutin ya dok, nggak cuma luarnya aja. Mungkin dari dokter kali yang lebih detail. Gimana dok? Untuk Iya, supaya saya mewakili tetap dokternya. sehat gitu. Gimana caranya? Ya kalau gimana, misalkan untuk apa nih dalam Iya, untuk keintiman konteksnya, kita. Untuk perawatannya, gitu, untuk perawatannya sih ya hari-hari memang lebih sering apa namanya kayak tidak menggunakan panty liner. Sebenarnya kita tidak anjurkan ya untuk menggunakan panty liners gitu, dan kalaupun memang harus pakai itu ya harus sering diganti. Terus kemudian usahakan kalau misalkan pipis atau di tempat toilet-toilet yang kira-kira umum gitu ya dibersihkan dulu di bagian klosetnya itu sebelum kita pipis di situ. Terus ya paling ya sebagai wanita yang sudah seksually aktif ya sudah wajib untuk cek kanker serviks itu, untuk cek pap smear lah gitu. Dan satu lagi, kalau emang ada keluhan keputihan itu juga jangan diabaikan. Karena keputihan itu merupakan salah satu tanda kalau yang tidak sembuh-sembuh ya secara menaun itu merupakan ciri-ciri dari salah satu ciri-ciri dari si kanker serviks juga gitu. Tapi sebetulnya kanker serviks ini bisa disembuhin nggak sih dok? Maksudnya ketika pasien udah terlanjur sakit gitu? Kalau misalkan stadiumnya sudah agak lanjut ya mungkin kecuali kalau dia sudah ada penyebaran ya ke organ-organ yang lain mungkin agak susah. Tapi kalau misalkan dia masih stadium dini sih masih banyak yang masih bisa disembuhkan. Sembuh total bisa dok? Insya Allah bisa. Tuh, kalau sembuh total bisa, berarti untuk semuanya, terutama wanita, harusnya lebih rajin lagi untuk mengecek dengan salah satunya pap smear ya dok ya. Karena ternyata bisa benar-benar sembuh nih kalau benar-benar terdeteksi secara dini banget. Betul. Ya, benar dok. Iya. Di mana? Di Johar Clinic Center. Johar Eksklusif Klinik. Johar Eksklusif Klinik. Di Menteng Gondang Dia. Menteng Gondang Dia, Jakarta Pusat. Tessa dan berarti begitu penting ya PPT ini sendiri ketika nanti kalian berdua mungkin sebelumnya akan menikah lagi, itu begitu penting ya hal ini. Oh iya benar. Ya bukan karena mau nikah lagi juga gitu, tapi kan namanya perempuan itu tetap penting gitu, karena ya itu tadi yang sudah aktif seksualnya itu mungkin ibu menikah semuanya itu karena buat diri sendiri sih, karena kita kan sangat-sangat rentan gitu loh kalau misalnya kita nggak pernah cek terus kita sakit, itu benar-benar nggak enak. Dan kalau ibu sakit ya di dalam rumah itu pasti kan langsung semuanya nggak enak gitu kan, karena kan ibu ini kan sebagai sumber untuk di rumah, maksudnya kita yang ngurus ngerawat anak-anak. Kalau kita sendiri sakit gimana caranya gitu. Jadi untuk diri sendiri aja lah, bukan karena kita misalnya ya kalau saya sendiri bukan tujuan utamanya karena mau menikah lagi, tapi kan itu juga penting gitu buat diri sendiri gitu. Tapi pernah punya pengalaman nggak mengenakan nggak sih dengan masalah wanita seperti itu? Pernah, saya pernah waktu itu sebulan saya haid 2 kali. Nah itu sampai saya cek, ternyata itu masih normal kata dokter ya, mungkin karena stres, karena pikiran. Tapi ternyata itu ya kan kita pasti aneh kan gitu, kok dalam 1 bulan saya bisa kena dapat haidnya 2 kali gitu. Nah itu ternyata ada dari pikiran juga gitu. Selain itu sih nggak ada lagi. Nggak tahu kalau Barbie. Iya, kalau aku sih pernah juga 1 bulan mens 2 kali. Jadi kalau tadi menyikapi pertanyaan yang tadi,
ya kita kan harus mencegah kanker serviks itu karena kita nggak tahu, apalagi ya kalau yang udah menikah kan kita tetap harus menjaga juga ya namanya pasangannya dok ya. Kita nggak tahu misalnya suami kita itu dengan siapa bagaimana kan kita nggak tahu. Jadi apapun itu menikah pun ataupun buat cewek-cewek yang mungkin sudah pernah melakukan kegiatan seksual tapi tidak menikah pun itu lebih penting lagi ya dok, karena sekarang banyak banget penyakit ya kan, apalagi waduh pokoknya kondisinya sekarang ini memang untuk perempuan harus benar-benar pintar ngerawat diri dan harus rutin ke dokter. Itu aja sih yang paling penting gitu. Kalau menurut saya sih jangan diabaikan, Jangan meskipun diabaikan ini di gitu. dalam, tapi bagian intim itu sangat penting buat Penting wanita. banget karena perempuan berat banget kalau udah sampai kena kanker serviks gitu. Mungkin aku bisa cerita kayak adik aku juga sempat kena juga udah stadium 2. Jadi dia kalau keputihan itu banyak banget dok, sampai keluar ijo-ijo itu sampai jatuh-jatuh di lantai gitu loh dok. Nah itu aku nggak tahu tuh, dia mungkin dari dulu kan didiemin tahu-tahu udah stadium 2 gitu loh. Dan sempat kalau udah lagi keluar keputihan itu katanya lemes banget dok, sampai segitu parahnya ya dok. Nah itu mungkin nanti aku juga akan menghimbau dia juga ya biar bisa diperiksa juga kan, karena jangan kelamaan. Stadium 2 gimana tuh dok, masih bisa Nah kalau itu terobati? nanti kan harus dicek lagi, harus benar dikonsulin sama Obgyn Betul. onkologi ya. Udah harus cepet-cepet tuh kalau udah sampai kayak gitu, udah peringatan berat gitu kan. Makanya ya aku sama Tessa kan mumpung kita juga alhamdulillah kita tipe cewek yang rajin. Ya. Jadi nggak cuma perawatan muka, badan bukan gitu. luar aja, tapi luar dalam aja juga tapi kita dalamnya rawat. juga harus. Jadi untuk laki-laki, Nah, untuk ya, semua pria-pria pilihlah yang ada di wanita yang sana, pintar merawat diri. terjamin nih. Terjamin ya kan. Beda nih yang ibu-ibu yang suka perawatan luar dan dalam sama yang luarnya aja tuh beda banget gitu. Berarti sekaligus nyari jodoh ya di luar ya? Oh iya, Iya kalau dong. saya nyari jodoh lagi, Iya. karena kan kemarin baru dimalin, baru kawin 1 Dia bulan, jadi curhat. iya baru kawin 1 bulan kan ditinggal kabur ya. Iya, kalau Tessa? Apa? Ya kalau Nyari saya jodoh pokoknya udah berapa lama? oh ya ini Ini udah agak- 1 dekade iya, kayaknya gue kayaknya, ya. benar, Tapi benar. ya yang penting semuanya udah tahu bahwa kita ini masih terjamin bahwa kita sehat ya kan, berkualitas ya kan. Kan belum tentu kita ya. Himpunan Iya. Janda berkualitas. Benar, Hai. benar. Berarti Jabar. misalnya bayar mahal tapi untuk invest ke diri sendiri itu Iya. worth it kah? Oh buat- pasti worth it worth it, banget. pasti worth it banget karena itu bukan buat diri sendiri, kita buat anak-anak, buat keluarga, buat di sekitar kita. Jadi memang semuanya penting gitu. Iya. Nggak usah ngerasa rugi bahwa oh ya memang sih harga lumayan lah ya dok ya. Iya. Tapi itu kan kepentingan untuk Betul. diri sendiri juga gitu. Kalau di sini sih nggak terlalu mahal. Nggak ya. Orang terlalu mahal, malah 2 lebih tahun murah sekali, tadi ya. iya, Malah 2 lebih tahun murah sekali di bisa sini. ceknya malah. Betul. Dan akurasinya sangat mendekati sempurna. 98%. Baby, gimana pendapatnya? Iya, karena menurut aku apalagi aku miss perawatan banget ya. Jadi nggak cuma luar dan dalam aja, emang total semuanya apa aja kalau bisa yang dirawat. Ya nggak bisa dirawat aja harus bisa dirawat gitu, apalagi bagian intim dalam itu penting karena cewek itu jujur aja kalau kita jorok sedikit misalnya kita buang air kecil tapi misalnya basah gitu lembab itu juga kan nggak enak banget. Jadi aku benar-benar harus tetap kering, harus tetap bersih dan nggak sembarangan memilih sabun untuk cuci dan memang harus disemprot sih minimal sehari sekali tuh pasti harus ada disemprot gitu. Jadi bagian dalamnya nggak cuma luarnya aja. Itu pun beda banget rasanya gitu. Jadi karena cewek kan rentan keputihan, rentan yang lembab. Nah ini yang harus penting. Aku paling nggak bisa tuh. Jadi aku emang tipe cewek yang bersih banget gitu. Nggak yang cuman sekilas info. Soalnya cewek tuh suka kadang yang penting bersih aja. Nggak ngerti bersih maknanya tuh seperti apa. Karena sedikit kita misalnya lembab dikit, cewek mungkin ada bau nggak enak apa, itu kan penting banget gitu. Nah cewek kadang-kadang suka nggak ngerti, jangan sampai kan nanti akhirnya jadi kena penyakit, itu aja sih.